wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Fariris, NIM 1120199, dan teman saya, nama saya Brilian Angga Putra, NIM 1120115, dan kami akan menginstal Windows 10 di VirtualBox. Pertama kita buka VirtualBox-nya. Yang kedua, klik new, pilih file yang akan dibuat. Di sini saya akan buat di folder saya sendiri. Terus namanya terserah, di sini saya akan menamai Windows 10. Next terus, dan kita akan masukkan VDA-nya atau ISO-nya ke dalam virtual. Kita tombol plus di sini. Setelah itu setting di sistem, tinggal ditaruh di atas sendiri. Setelah itu klik OK. Setelah dijalankan, nah di sini kita pilih tanggal dan sesuai negara kita, pilih Indonesia, keyboardnya tekan US, next, kita install. Kita tunggu loadingnya agak lama. Sini kita skip dulu untuk kode atau serial numbernya, skip. Nah, di sini terserah yang mau install yang berapa. Di sini kita yang pilih Pro aja. Nah, di sini pilih yang custom. Nah, kalau di biasanya kalian install itu ada beberapa disk. Kalau di virtual ini ada cuma yang ada ini. Kalau biasanya itu ada C atau D itu. Nah, yang teman-teman format itu yang C. Di sini kosongan, kita langsung aja karena di VirtualBox. Next. Nah, prosesnya agak sedikit memakan banyak waktu, soalnya loadingnya. Nah, di sini kita akan skip dulu karena prosesnya agak lama. Kita langsung aja masuk ke tampilan utamanya dari Windows 10. Di sini kalau punya serial numbernya bisa dimasukkan. Dan kali ini kita pilih yang disk-letter karena virtual. Kemudian pilih disk. Nah, ini tampilan dari Windows 10 halaman utamanya.
skip dulu bagian yang tadi karena waktunya agak lama. Nah, ini tampilan awal dari Windows 10. Saya akan skip ke bagian yang ini. Nah, ketikkan nama untuk user si PC, terserah sih namanya. Saya akan menamai Windows 10. Untuk passwordnya kita kosongi dulu, langsung saja next. Sini tampilannya seperti ini. Setelah kita install Windows 10, kita langsung saja ke penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang konsep file sistem pada Windows 10. Yang pertama, file allocation table. File merupakan generasi file dari sistem pertama pada Windows. File menggunakan tabel alokasi berkas untuk pengoperasiannya. Semua versi sistem operasi Windows kompatibel dengan file sistem file. Selanjutnya, FAT12. FAT12 sebuah sistem berkas yang menggunakan unit alokasi. FAT12 hanya memiliki batas maksimum 12 bit. File sistem FAT12 hanya bisa menampung 212 unit alokasi atau 4096 buah saja. Selanjutnya, FAT16. FAT16 hanya memiliki batas maksimum 16 bit. File ini mampu menampung unit alokasi hingga 216 unit atau sebanyak 65.536 buah. Kapasitas file sistem ini adalah 4 GB, sedangkan ukuran unit alokasi yang digunakan pada file sistem FAT16 bergantung pada partisi hard disk yang akan diformat. FAT16 memiliki keunikan, yaitu kapasitasnya kurang dari 16 MB. Maka file sistem yang akan digunakan adalah FAT12. Namun, jika kapasitasnya melebihi 16 MB, maka file sistem yang akan digunakan adalah FAT16. Selanjutnya, di sini keterangannya next, FAT32. FAT32 merupakan file sistem jenis FAT yang lumayan berkembang. File sistem ini memiliki batas hingga 32 bit yang mampu menampung 203 unit alokasi atau sebanyak sekian, dan ini memiliki kapasitas hingga 8 TB. Selanjutnya exFAT, Extended File Allocation Table, atau yang sering dikenal dengan FAT64. Generasi terakhir dari file sistem Windows seri FAT. File sistem exFAT memiliki batas maksimum hingga 64 bit yang mampu menampung hingga 216 unit dari alokasi tunggal atau sebanyak 65.536. File ini dibuat oleh Microsoft untuk perangkat-perangkat embedded di dalam Windows CE seri 6.0 dan Windows Vista Service Pack 1. Banyak sekali kekurangan dan keunggulan yang terdapat pada file sistem ini, namun sistem ini
baik dari versi sebelumnya karena sudah dilakukan beberapa pengoptimalian. Yang terakhir, New Technology File System atau disebut NTFS merupakan file sistem Windows yang terbaik dari segi kualitas karena munculnya paling akhir dan merupakan pengembangan dari file sistem sebelumnya. NTFS memiliki tampilan yang lebih sederhana, namun memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding dengan ZFS. NTFS pertama kali dikenalkan oleh Microsoft pada sistem operasi Windows XP dan tidak kompatibel dengan versi Windows terbaru mulai dari Windows 7. NTFS memiliki banyak keunggulan. Berikut keunggulan dari file system: dapat mengatur kuota volume pengguna, mendukung enkripsi secara transparan, mendukung kompresi data, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, NTFS memiliki 6 versi. Berikut versi-versinya. Nah, pada kelebihan pada Windows yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kelebihan pada Windows 10 sebagai sistem operasi terbaru saat ini, ada beberapa keunggulan Windows 10 yang tidak dimiliki oleh versi Windows sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Diurus Microsoft dengan tenaga penuh, fitur modern, powerful untuk gaming, peningkatan desktop experience, lebih aman, aktivasi praktis, punya Windows Store, mendukung berbagai device dengan berbagai ukuran layar, dukungan touchscreen maksimal, tabel mode, yang terakhir punya fitur yang tidak ada di Windows versi lainnya. Punya kekurangan Windows 10. Yang pertama, terlalu sering update, boros kuota internet, gonta-ganti experience, tidak pernah final. Yang terakhir, aplikasi Windows Store belum banyak. Konsep keamanan Windows. Keamanan Windows menyediakan operasi keamanan bahwa berikut ini untuk membantu melindungi perangkat Anda dari serangan perangkat lunak berbahaya. Selanjutnya, untuk mengakses fitur yang diuraikan di bawah ini, dalam kotak pencarian di taskbar, ketik keamanan Windows, pilih fitur dari hasil, lalu pilih keamanan perangkat. Selanjutnya, fitur keamanan Windows 10. Pertama, Windows Defender Smart Screen. 2. Windows Defender Application. 2. Windows 10 S Mode. Keempat, Windows Sandbox. 5. User Account Control. 6. Windows Defender Explorer 7. Microsoft Bitlocker. 8. Windows Defender Redeemable Guard. Kesimpulannya adalah bahwa Windows 10 lebih mudah digunakan oleh user karena Windows 10 sudah merupakan Windows yang terupdate dibandingkan Windows yang di bawahnya seperti Windows 8 dan lain-lain. Meskipun ada kekurangan dan kelebihan pada Windows 10, namun fitur pada Windows 10 lebih mempermudah user untuk menggunakannya. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.